Aep, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut Aep kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Ya, ayah Aep, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Yang pasti yang saya dapat info dari si Aep, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat Aep telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur.
Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Sharif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Hakim Sidang Peninjauan Kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan AEP dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. AEP saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Sharif, AEP disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman AEP. Kemudian ayah AEP yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah AEP tak kunjung pulang ke rumah dan AEP pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing AEP untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, AEP yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. AEP mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah AEP, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah AEP mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan DD yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Ya, Bang, Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atau baik, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ketok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau tapping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas.
Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AEP salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AEP untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP.
Salah satunya adalah ayah Aep. Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Deddy untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres.
Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Ya bang, boleh bang. Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lagi bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Pak Marian. Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon.
Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Dedi Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Dedi Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia.
Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Deddy untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya.
Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto, penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua Pak, berdua live di TV. Boleh nggak Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Kita komunikasi nantilah. dulu. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian buka sih? Mungkin kita atur baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana.
Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu.
Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya, "Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AEP salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AEP untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Salah satunya adalah ayah AEP, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AEP. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong.
Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan AF dan DD untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aib saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aib disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aib. Kemudian ayah Aib yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aib tak kunjung pulang ke rumah dan Aib pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aib untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aib mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aib yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aib mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aib, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aib mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aib dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aib membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aib. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aib pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aib sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Ya bang, mana bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma 1 bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya?
Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AF, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AF kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Ya, ayah AF, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya,
sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AEP salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AEP untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Salah satunya adalah ayah AEP, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AEP. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut.
Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu.
Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Boleh nggak Biar bang? rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, Bang. berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu aja lah. Apa ya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra.
Dedi Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya, Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AEP salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Dedi Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AEP untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Salah satunya adalah ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Bahkan cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AEP. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara.
Elza Sharif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Sharif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki.
Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Iya bang, mana bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya,
cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AEP salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AEP untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Salah satunya adalah ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AEP.
Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Dedi dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Dedi Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah.
Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Nah, berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Boleh nggak Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma 1 bang. Iya, Kita komunikasi nantilah. dulu. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Apa Rian? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ngetok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon.
CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Dedi Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Dedi Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki.
Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Deddy untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul.
Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Saya berdua sama lawyernya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau tapping.
Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016.
Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat Aep telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Deddy untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong.
Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Ya bang, boleh bang. Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lagi bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Apa Rian? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris.
Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara.
Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Yang pasti yang saya dapat info dari si Aep, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat Aep telepon saya, "Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut.
Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Iya, Bang, mau nggak, Bang? Bapak mau nggak? Ya, halo.
Hah? Lawyer lah, Bang. Nah, berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak Pak. jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ngetok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau tapping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan,
tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elsa. Padahal, kata Elsa, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elsa yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elsa Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Yang pasti yang saya dapat info dari si AF, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AF telepon saya, Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Salah satunya adalah ayah AF, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AF. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AF, Elsa Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elsa. Padahal, kata Elsa, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elsa yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elsa Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya,
Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan AF dan DD untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aib saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aib disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aib. Kemudian ayah Aib yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aib tak kunjung pulang ke rumah dan Aib pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aib untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aib mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aib yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aib mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aib, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aib mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aib dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aib membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aib. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aib pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aib sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan.
Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Nah, berdua sama lawyernya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lagi bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Pak Marian. Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana.
AF, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Dedi Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Dedi Mulyadi disebut AF kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Ya, ayah AF, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Yang pasti yang saya dapat info dari si AF, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AF telepon saya, Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Dedi Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Salah satunya adalah ayah AF, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Bahkan cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AF. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dedi dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur.
Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Sharif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengarahkan AEP dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. AEP saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Sharif, AEP disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman AEP. Kemudian ayah AEP yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah AEP tak kunjung pulang ke rumah dan AEP pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing AEP untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, AEP yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. AEP mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah AEP, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah AEP mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan DD yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Ya bang, Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Saya berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lagi bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas.
Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AEP salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AEP untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP.
Salah satunya adalah ayah Aep. Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim Sidang Peninjauan Kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Deddy untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres.
Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing AF untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, AF yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. AF mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah AF, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah AF mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma 1 bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lagi bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu aja lah. Apa Rian? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ngetok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon.
Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AF, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Dedi Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Dedi Mulyadi disebut AF kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Ya, ayah AF, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Yang pasti yang saya dapat info dari si AF, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AF telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia.
Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Salah satunya adalah ayah AF, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AF. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengarahkan AF dan Deddy untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya.
Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto, penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Kalau live, Ya, halo. Hah? lawyer lah bang. Nah, berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak, jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak. Berdua live di TV. Boleh nggak Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu, biar- Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Apa Rian? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ngetok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana.
Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu.
Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya, "Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AEP salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AEP untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Salah satunya adalah ayah AEP, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AEP. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong.
Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Iya, Bang, mau nggak, Bang? Bapak mau nggak? Kalau live, Ya, halo. Hah? lawyer lah, Bang. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu-itu aja lah. Kabarnya?
Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AF, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AF kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Ya, ayah AF, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya,
sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya, Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AEP salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AEP untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Salah satunya adalah ayah AEP, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AEP. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut.
Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti ya apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu.
Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bang, Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah bang. Nah, berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak, Pak. jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak. Berdua live di TV. Boleh nggak Biar bang? rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, Bang. berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Kita komunikasi nantilah. dulu. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Apa ya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ngetop dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra.
Dedi Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya, Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AEP salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Dedi Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AEP untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Salah satunya adalah ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Bahkan cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AEP. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara.
Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti ya apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki.
Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Ya, Bang, mana, Bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Nah, berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau tapping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya,
Cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AEP salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AEP untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Salah satunya adalah ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AEP.
Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Dedi dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Dedi Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah.
Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Iya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Kalau live kita Ya, halo. Hah? lawyer lah bang. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Boleh nggak Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma 1 bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu, biar Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? mungkin kita atur lagi bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Pak Marian. Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon.
CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Dedi Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Dedi Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki.
Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Deddy untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul.
Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Nah, berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak. Berdua live di TV. Boleh nggak Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu aja lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping.
Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AF, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Dedi Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Dedi Mulyadi disebut AF kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Ya, ayah AF, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Yang pasti yang saya dapat info dari si AF, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus tahun 2016.
Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat Aep telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Deddy untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong.
Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Iya, Bang, Bapak mau nggak? Kalau live, Ya, halo. Hah? lawyer lah. Nah, berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu, biar- Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Apa ya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ngetop dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris.
Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara.
Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Yang pasti yang saya dapat info dari si Aep, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat Aep telepon saya, "Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim Sidang Peninjauan Kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut.
Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan AF dan DD untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Deddy dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Iya, Bang, mau nggak, Bang? Bapak mau nggak? Ya, halo.
Hah? Lawyer lah. Nah, berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nanti lah. dulu, biar- Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain waktu. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan,
Tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elsa. Padahal, kata Elsa, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elsa yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elsa Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Yang pasti yang saya dapat info dari si AF, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AF telepon saya, Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Salah satunya adalah ayah AF, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AF. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AF, Elsa Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elsa. Padahal, kata Elsa, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elsa yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elsa Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya,
Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan.
Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Iya. Bang, mau nggak Bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Saya berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana.
AF, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AF kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Ya, ayah AF, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Yang pasti yang saya dapat info dari si AF, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AF telepon saya, Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Salah satunya adalah ayah AF, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AF. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur.
Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Sharif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan AEP dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti ya apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. AEP saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Sharif, AEP disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman AEP. Kemudian ayah AEP yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah AEP tak kunjung pulang ke rumah dan AEP pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing AEP untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, AEP yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. AEP mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah AEP, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah AEP mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan DD yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Boleh nggak? Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, Bang. berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lagi bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ketok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas.
Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AF, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Dedi Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Dedi Mulyadi disebut AF kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Ya, ayah AF, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Yang pasti yang saya dapat info dari si AF, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AF telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Dedi Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF.
Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Deddy untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres.
Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Boleh nggak Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu, biar- Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ngetok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon.
Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia.
Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Deddy untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya.
Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto, penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya. Tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Kalau live, Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Boleh nggak? Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, Bang. berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu, biar Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? mungkin kita atur baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ngetok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana.
Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu.
Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Yang pasti yang saya dapat info dari si Aep, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat Aep telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong.
Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti ya apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Ya bang, boleh bang. Bapak mau nggak? Kalau live, Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu, biar- Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya?
Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ngetok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya,
sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya, Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AEP salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AEP untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Salah satunya adalah ayah AEP, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AEP. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut.
Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu.
Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Kalau live kita Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua Pak, berdua live di TV. Boleh nggak Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau tapping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra.
Dedi Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya, Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AEP salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Dedi Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AEP untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Salah satunya adalah ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Bahkan cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AEP. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dedi dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara.
Elza Sharif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti ya apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Sharif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Dedi Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Dedi Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Dedi Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Dedi Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki.
Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Iya bang, mau nggak bang? Bapak mau nggak? Kalau live kita Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu, biar- Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu aja lah. Pak Marian. Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya,
Cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AEP salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AEP untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Salah satunya adalah ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AEP.
Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Dedi dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim Sidang Peninjauan Kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Dedi Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah.
Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Iya, Bang, mau nggak, Bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma 1, Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau tapping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon.
CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Dedi Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Dedi Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki.
Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Deddy untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti ya apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul.
Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Dedi Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Dedi Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Dedi Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Dedi Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Ya bang, mana bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Nah, berdua sama lawyernya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lagi bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ngetok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping.
Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Dedi Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Dedi Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016.
Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat Aep telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Deddy untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong.
Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak, berdua live di TV. Boleh nggak Biar bang? rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, Bang. berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris.
Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara.
Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Yang pasti yang saya dapat info dari si Aep, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat Aep telepon saya, "Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut.
Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan AF dan DD untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Ya halo.
Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ketok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan,
Tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elsa. Padahal, kata Elsa, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elsa yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elsa Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Yang pasti yang saya dapat info dari si AF, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AF telepon saya, Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Salah satunya adalah ayah AF, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AF. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AF, Elsa Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elsa. Padahal, kata Elsa, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elsa yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elsa Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Hakim Sidang Peninjauan Kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya,
Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti ya apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan.
Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia ada langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bang, Bapak mau nggak? Kalau live mungkin Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak. Berdua live di TV. Boleh nggak Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu, biar- Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ngetok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana.
AF, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Dedi Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Dedi Mulyadi disebut AF kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Ya, ayah AF, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Yang pasti yang saya dapat info dari si AF, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AF telepon saya, Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Dedi Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Salah satunya adalah ayah AF, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Bahkan cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AF. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dedi dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur.
Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan AEP dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti ya apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. AEP saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, AEP disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman AEP. Kemudian ayah AEP yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah AEP tak kunjung pulang ke rumah dan AEP pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing AEP untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, AEP yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. AEP mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah AEP, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah AEP mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan DD yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Iya, Bang, boleh nggak, Bang? Bapak mau nggak? Kalau live, Ya, halo. Hah? lawyer lah. Nah, berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak. Berdua live di TV. Boleh nggak, Biar rakyat Indonesia. biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu, biar- Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ketok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas.
Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AEP salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AEP untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP.
Salah satunya adalah ayah Aep. Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Deddy untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres.
Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing AF untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, AF yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. AF mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah AF, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah AF mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Ya bang, boleh bang. Bapak mau nggak? Kalau live, Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ketok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon.
Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AF, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Dedi Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Dedi Mulyadi disebut AF kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Ya, ayah AF, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Yang pasti yang saya dapat info dari si AF, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AF telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia.
Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Salah satunya adalah ayah AF, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AF. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Hakim Sidang Peninjauan Kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan AF dan Deddy untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya.
Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto, penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia ada langsung live. Iya. Ya Bang, Bapak mau nggak? Kalau live Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian buka sih? Mungkin kita atur lagi bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ngetok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana.
Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau tapping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu.
Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Yang pasti yang saya dapat info dari si Aep, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat Aep telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong.
Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti ya apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong. Kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas, biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan dia langsung live. Iya, Bang, mau nggak, Bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lain, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya?
Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia yang ngetok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau tapping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya,
sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AEP salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AEP untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Salah satunya adalah ayah AEP, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AEP. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut.
Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti ya apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Dedi Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Dedi Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Dedi Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Dedi Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu.
Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Boleh nggak bang? Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, Bang. berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lagi bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra.
Dedi Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya, Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AEP salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Dedi Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AEP untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Salah satunya adalah ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Bahkan cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AEP. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dedi dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara.
Elza Sharif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti ya apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Sharif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki.
Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Boleh nggak? Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, Bang. berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya,
Cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya, Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AEP salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AEP untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Salah satunya adalah ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AEP. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AEP, Elza Syarif.
Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Dedi dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Sharif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Sharif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Dedi Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam.
Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Kalau live, Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Boleh nggak? Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, Bang. berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lagi bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ketok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon.
Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Dedi Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Dedi Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya.
Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Deddy untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul.
Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Kalau live, Ya, halo. Hah? lawyer lah. Nah, berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak, jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak. Berdua live di TV. Boleh nggak Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping.
Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016.
Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat Aep telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari-mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Deddy untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong.
Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Ya, halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua Pak, berdua live di TV. Boleh nggak? Biar rakyat Indonesia. Boleh biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma 1 bang. Iya, nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur lagi bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ngetok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris.
Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AF, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AF kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Ya, ayah AF, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara.
Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Yang pasti yang saya dapat info dari si Aep, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat Aep telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Aep salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi Aep untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar Aep, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga Aep. Salah satunya adalah ayah Aep, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah Aep. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Aep, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian Aep yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua Aep untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang Aep hilang, katanya. Hakim Sidang Peninjauan Kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut.
Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aep dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aep membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aep. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aep pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aep sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia langsung live. Iya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Ya, halo.
Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak jangan tanggung lah kalau udah berdua, Pak. Berdua live di TV. Ah, Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu, biar- Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian buka sih? Mungkin kita atur lain bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ngetop dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan,
tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elsa. Padahal, kata Elsa, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elsa yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elsa Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Yang pasti yang saya dapat info dari si AF, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AF telepon saya, Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Deddy Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Salah satunya adalah ayah AF, Rudi Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Bahkan cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AF. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AF, Elsa Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elsa. Padahal, kata Elsa, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elsa yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elsa Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Hakim sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya,
Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan AF dan DD untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Aib saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aib disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aib. Kemudian ayah Aib yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aib tak kunjung pulang ke rumah dan Aib pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aib untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aib mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, Aib yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aib mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah Aib, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aib mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan Aib dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara Aib membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan Aib. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan Aib pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan Aib sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan.
Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan Rediana langsung live. Ya, Bang, mau nggak, Bang? Bapak mau nggak? Kalau live, Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak. Berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian, Bang. Kami nggak ikut, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu, Bang. Iya, Baiknya kita komunikasi nantilah. dulu. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik, Bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ngetok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau tapping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana.
AF, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Dedi Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Dedi Mulyadi disebut AF kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Ya, ayah AF, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AF yang kuat membuat Dedi Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AF untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AF hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Yang pasti yang saya dapat info dari si AF, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AF telepon saya, Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. AF salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya semakin tertekan. Bahkan salah satu politisi Gerindra, Dedi Mulyadi disebutkan kerap mengintimidasi AF untuk mengaku bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AF, kini Dedi Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AF. Salah satunya adalah ayah AF, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Dedi Mulyadi. Bahkan cara Dedi Mulyadi itu dianggap salah satu bentuk penyanderaan terhadap ayah AF. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum AF, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami, ucapnya dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Kamis, 1 Agustus 2024. Tujuannya cuma satu, memaksa AF mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AF yakin kesaksiannya bersama-sama Dedi dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur.
Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Hakim Sidang Peninjauan Kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dibuat kepikiran soal surga dan neraka. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Rizka Yunia ketika di depan saksi ahli Profesor Mudzakir setelah menyelesaikan penyampaian pendapatnya, Kamis, 1 Agustus 2024. Ucapan Hakim itu pun seketika membuat suasana sidang berubah menjadi riuh. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya, kata Hakim Ketua Rizka Yunia dikutip dari Kompas TV. Rizka kemudian mengambil semacam kalimat dari surga dan neraka yang disinggung saksi ahli tersebut. Dia mengatakan bahwa semua orang boleh berbuat apapun namun harus diingat ada hisab yang menanti. Jadi siapapun orangnya boleh berbuat, bebas berbuat. Tapi ingat ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, ucap Rizka. Perkataannya tersebut disambut riuh pengunjung sidang yang diwarnai tepuk tangan. Saksi ahli Profesor Mudzakir sempat menyinggung soal surga dan neraka ketika hadir di sidang tersebut. Saat itu dia sedang berhadapan dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepadanya. Dia mengatakan bahwa seharusnya adanya majelis PK ini patut disyukuri oleh semuanya. Karena bisa meralat dosa-dosa di pengadilan yang telah diperbuat. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan AEP dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti ya apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. AEP saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, AEP disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya, kata Elza. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman AEP. Kemudian ayah AEP yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah AEP tak kunjung pulang ke rumah dan AEP pun stres. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing AEP untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Namun kata Elza, AEP yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. AEP mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Soal ayah AEP, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah AEP mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AF dan DD yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AF membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AF. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AF pada tanggal 31 Agustus 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AF sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada yang Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus dengan dia langsung live. Iya. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Kalau live, Ya, halo. Hah? lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar Ya, Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua, Pak. Berdua live di TV. Boleh nggak Biar rakyat Indonesia. biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya. Baiknya kita komunikasi Nantilah. dulu. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan, Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan ngetok dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon. Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas.
Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. AEP, saksi dalam kasus Vina Cirebon hidupnya merasa tertekan usai wakil rakyat ikut turun tangan menginterogasi. Wakil rakyat itu tak lain adalah Deddy Mulyadi yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Deddy Mulyadi disebut AEP kerap mengintimidasinya untuk mengaku bahwa kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Vina pada 2016 adalah bohong. Tak hanya mengincar AEP, kini Deddy Mulyadi disebutkan mencecar keluarga AEP. Ya, ayah AEP, Rudy Pelor juga turut ditanya-tanya Deddy Mulyadi. Cara Deddy Mulyadi itu dianggap salah satu penyanderaan. Semua itu dikatakan kuasa hukum AEP, Elza Syarif. Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi mencari seorang buron kepada klien kami. Ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Tujuannya cuma satu. Memaksa AEP mencabut keterangannya yang dibacakan di bawah sumpah, kata Elza. Padahal, kata Elza, AEP yakin kesaksiannya bersama-sama Dede dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya, sehingga membuat hakim yakin bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis seumur hidup ke-7 terdakwa dan 9 tahun bagi Saka Tatal, yang saat ini di bawah umur. Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan, kata Elza yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, PERHAKHI. Lebih lanjut, pendirian AEP yang kuat membuat Deddy Mulyadi melakukan berbagai cara. Elza Syarif menduga tujuannya yakni mengintimidasi dan menakut-nakuti orang tua AEP untuk memberitahu keberadaan anaknya. Kemudian bapaknya menolak, mereka bilang AEP hilang, katanya. Sementara itu Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu-menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di